pramuka, nomor gudap nanti nomor gudapnya bisa dilihat di web sekolah. Nemtek, kaos kaki hitam, ya ketika pramuka kaos kaki hitam. Sepatu sekolah hitam polos, bagi siswi yang menggunakan jilbab, coklat bagi putri. Ya, tidak ada bagi putra. Celana panjang putih, batik SMA 113, rok panjang putih, batik SMA 113. Batiknya ada ya, batik Pegas. Ini istilah mungkin kalian bagi yang belum mengenal, istilah 113 itu dapat sebutannya Pegas, ya, cepek 13, gitu. Lebih terkenalnya di anak-anak kami Pegas, jadi lebih cepat mungkin menyebutnya. Oke. Kemudian celana panjang abu-abu, baju koko putih bagi muslim, rok panjang abu-abu, baju kiki putih bagi muslimah. Ya, celana panjang abu-abu, kemeja putih, lengan panjang, lengan pendek. Ya. Nah, kita lanjut ketentuan seragam. Pakaian seragam peserta didik putri, kemeja putih. Ingat, putri, tidak ketat atau tidak model jangkis. Lengan pendek, ya. Waduh, tertutup ini. Di sininya, Mas. Bacaan saya tertutup ini gimana? Oke, makasih. Oke, kita lanjut ya. Kemeja putih tidak ketat atau tidak model jangkis, lengan pendek. Ya. 2, rok panjang rempel sampai mata kaki. Ya. Jadi roknya sampai mata kaki. Kemudian resleting di tengah belakang. Ya, tidak di depan, jadi di belakang. Saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper. Ya. Itu gesper itu fungsinya sebagai penguat. Nah, jangan berlomba-lomba tidak pakai gesper. Sengaja apa? Biar apa? Nah, gesper itu fungsinya adalah sebagai pengikat, biar aman. Ya. 3, ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam, kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki. Jadi kurang lebih setengah betis, ya. Tidak boleh kaos kaki yang hanya tumit dan jari-jari saja. Ya. Walaupun di rumah silakan dipakai. Pakaian seragam muslimah. Ya. Kemeja putih, lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri. Kemudian jilbab warna putih. Pakaian seragam peserta didik putra. Kemeja putih, tidak ketat atau tidak mode jangkis. Lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri. Ini kadang-kadang ada ya, nak. Pakai model celananya yang sempit banget. Pahanya sempit, betisnya sempit. Kalian mungkin belum tahu, nak, bahwa dampak biologis kesehatan bagi laki-laki yang menggunakan celana sangat sempit. Ingat nih, dengar untuk yang wanita-wanitanya. Jangan cari calon suami yang pernah menggunakan celana sempit. Karena menurut ilmu kesehatan, akan kesulitan mendapatkan keturunan. Karena ada jaringan-jaringan tertentu yang rusak di dalam kaki tersebut. Ya, maka kami sangat melarang kalian menggunakan celana sempit bagi laki-laki. Oke? Jadi semua aturan ini memiliki manfaat. Nah, kalau kita bahas satu persatu ada manfaatnya semua. Tapi kan tidak mungkin dibahas dalam kesempatan ini seluruhnya. Oke, atribut. Badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja. Badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan. Badge nama sekolah dan nama kabupaten kota dijahit pada lengan kemeja sebelah kanan.
Nah, lebih lengkap kalian bisa baca di tatib yang sudah kami bagikan ya. Gitu. Rambut. Kemarin sudah Bapak lihat tuh. Rambutnya subhanallah. Rambut. Dari Februari nggak cukur ya. Tukang cukurnya tutup Pak. Pada pulang semua ke Asgar. Oke dah nggak apa-apa. Sekarang udah pada pulang tuh tukang cukur. Ya bisa rambut cukur lagi tapi ya pilih-pilih lah tukang cukurnya yang sehat. Akan lebih sehat lagi kata Bapak, kalian cukur di rumah sama mama, sama ade, sama kakak. Ya, itu lebih sehat. Oke, rambut. Ya, tolong dirapihkan. Bagi putri yang berbau panjang, melebihi bahu, wajib diikat atau dikunci rapi biar kelihatan cantik bagi siswa yang tidak menggunakan jilbab. Ya, kemudian aksesoris. Tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan. Ya, tidak menggunakan rias wajah. Itu lipstick, lip balm berwarna, lip tint, lip gloss berwarna, eyeshadow, pensil alis, blush on, checklist, bulu mata palsu. Nah, bulu mata aja dipalsu ya. Orang ramai palsu mata uang. Pelajar biasanya pakai bulu mata palsu. Kutek, tato temporer ataupun permanen itu dilarang. Ya. Oke. Selanjut, program 9K, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kebersihan dan kesehatan, keteladanan dan keterbukaan. Itu saya yakin sudah menggema ya, karena pemerintah juga menggelorakan semua itu. Pembiasaan. Nanti kalau kalian sudah masuk, nah ini di rumah tolong dibiasakan. Biasakan sebelum kalian belajar, bersalaman dengan ibu, bapak, saudara. Minta doa pada mereka. Mah, aku mau sekolah. Di mana nak? Di ruang tamu. Oh ya silakan mama doakan, mudah-mudahan sehat. Jadi anak yang soleh atau solehah ya. Itu penting nak. Jangan mentang-mentang di rumah. Gitu. Nggak boleh. Niatkan kalian belajar. Kalau niat kalian baik, bagus, insya Allah dicatat itu sebagai ibadah nak. Ya, jadi walaupun berangkat belajar dari dapur ke ruang tamu, izin sama orang tua, mah, aku mau belajar. Ada pelajaran sejarah nih dari Pak Ating, mau bahas tentang terjadinya benua. Oke, nanti kalau sudah selesai, mah, alhamdulillah aku sudah selesai belajar. Alangkah baiknya lagi mungkin, apa mah yang bisa aku bantu selagi ini ada istirahat, nanti aku belajar lagi jam 10 mah, gitu. Ya, oke. Jadilah anak yang soleh dan soleha di rumah. Insya Allah ya, Bapak doakan. Ya, oke, tuh. Pembiasaan ya. Jadi bersalaman, mungkin dengan guru, dengan karyawan, hanya tegur sapa lewat grup, enggak apa-apa. Yang penting hati kita. Nah, laksanakanlah di rumah dengan orang tua Anda. Kalau kalian tinggal di kos, ya dengan ibu kos. Belum ada kan yang tinggal sama mertua? Belum, bagus. Ya, nah itu, silakan. Pamit. Kemudian senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan sahaja 6S ya. Melaksanakan ibadah bagi yang muslim sebelum belajar duha dulu, minimal 2 rakaat. Minta pada Allah, ya Allah, berilah aku mudahan hari ini aku akan belajar geografi nanam cabai. Gitu. Ya, selalu. Nah. Oke, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan keagamaan. Kemarin sudah disampaikan selama PJJ oleh Bapak Fajri ya dari kurikulum jadwalnya. Itu silakan diikuti oleh semua agama. Sesuai dengan agamanya masing-masing tentunya. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, kepercayaan ya. Monggo. Ya, laksanakan peribadatannya masing-masing. Kita lanjut. Jumat sudah dijelaskan di kurikulum dan selanjutnya ya olahraga sementara ya di rumah saja mungkin stretching ya, nyuci piring, ngepel ya, bersihin kaca. Itu olahraga loh nak. Ya, selain olahraga, hasilnya selain sehat, rumah bersih. Oke, nanti mamanya langsung berdoa, nah ya Allah, anakku selama di rumah baik banget gitu loh. Nak mau jajan apa? Kan begitu ujungnya nak. Nak kuotanya udah habis ya. Begitu nak. Nggak perlu minta nak, insya Allah. Ya gitu. Tapi niatnya jangan karena kuota.
Niatnya harus karena ibadah ya. Oke, baik, kita lanjut. Kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti ya, bisa kita, kalau masih ada waktu, kita buka forum tanya jawab, kalau memungkinkan ya. Penutup. Nah itu ya tata tertib kita. Nah sekarang kita akan masuk ke poin. Nah, walaupun kalian belajar di rumah, tata tertib poin akan tetap berlaku untuk menegakkan disiplin kalian. Ya. Oke, seperti apa sih tata tertib poin itu? Nah, kita bisa mulai ya. Oke. Pertama, tidak memakai seragam. Nah, untuk kalian, pakailah seragam sekolah asal dulu. Ya. Bagi guru nanti ketika mengajar, menemukan Anda tidak menggunakan seragam, maka guru tersebut akan menegur kalian, mengingatkan kalian. Ketika kalian masih mengulanginya lagi 2 kali atau 3 kali, maka akan disampaikan ke wali kelas, bahkan sampai ke pemanggilan orang tua. Cara memanggil orang tua gimana Pak? Kan lagi PSBB, pemanggilannya by handphone. Diingatkan, kita diskusikan tentang anaknya ya. Kita lanjut. Peserta didik putra berambut panjang. Nah, ibu bapak guru nanti yang mengajar kalian, menemukan kalian tidak rapi, modelnya acak-acakan atau dicat ya, akan ditindaklanjuti. Bahkan dalam waktu tertentu ketika tidak diindahkan, wali kelas akan home visit ke rumah kalian untuk memotong rambut kalian. Ya, nah, karena nggak mungkin kan kalian belajar minjem kepala orang, biar kelihatan ganteng aku kepake fotonya Rano Karno tahun 80-an kan itu. Tuh, nggak mungkin ya, dan nggak boleh lah, itu tidak baik. Oke, kita lanjut. Siswa berambut panjang. Dikuncir ya, diikat yang rapi biar cantik. Gitu. Kemudian selanjutnya, kalian ketika belajar dilarang memakai jaket, rompi, sweater, shawl, handuk ya, diselempangin, handuk leher gitu ya. Itu nggak boleh. Nanti ketika ibu guru menemukan kalian seperti itu termasuk dalam kategori pelanggaran. Oke ya, kita lanjut. Pakaian seragam. Terdapat coretan, surat coret maka kemarin SMP kelulusan ya. Itu perbuatan yang mubazir itu. Masih ada yang nyoret-nyoret baju. Kok lulus belajar 3 tahun hasilnya cuma coretan baju ya. Sangat-sangat memprihatinkan banget. 3 tahun belajar, bajunya dicoret. Itu doang hasilnya. Kan sangat minim banget ya. Justru mestinya akhlaknya semakin baik kan, semakin tinggi pendidikannya, gitu loh. Ya, oke. Lanjut. Tidak memakai kaos sedalam. Kelihatan nanti sama Bu Guru. Nah, coba lihat, kamu tuh nggak pakai kaos dalam ya. Pakai kaos dalam. Rias wajah. Kalau yang cantik alami dengan cantik dibuat-buat, ganteng dibuat-buat itu ketahuan. Nah, nanti ditegur. Minimal kalian harus menghapus ya. Misalnya pakai lipstik merah banget kayak vampir gitu ya. Kayak vampir. Itu enggak boleh. Yang alami sajalah. Kalian ini masih pelajar, nanti kalau sudah jadi artis atau aktor di Senayan, mau di Istana Negara, di mana monggo lah. Ya sesuai dengan kondisinya pekerjaan kalian. Kita lanjut. Terlambat datang ke sekolah, berarti kalian terlambat ikut PJJ. Seperti ini, tadi terdata beberapa puluh anak terlambat ikut MPLS, sudah kekunci sama kami. Ya, karena kalian telat mengisi daftar hadir. Ya, kemarin ada berapa orang, hari ini juga ternyata masih ada yang terlambat. Ya, oke. Tidak mengikuti kegiatan ekstra, nah untuk ini di-off dulu. Tidak dijalankan poin ini. Karena selama PJJ kita tidak ada kegiatan ekskul. Ya, nanti ekskul kalau sudah belajar di sekolah baru kita adakan ekskul ya. Maka kita berdoa bersama-sama mudahan pandemi ini segera berlalu dari negeri kita.
sehingga kita bisa kumpul bersama, belajar bersama, tegur sapa di sekolah kita. Kemudian tidak mengikuti kegiatan hari besar, upacara keagamaan, upacara ya. Tuh, sana nanti Muslim ada Maulid, ada Natal ya. Natal bisa, kemarin ada kita Natal, ada Maulid, Isra Miraj ya, Paskah dan sebagainya. Peserta didik tidak masuk tanpa keterangan, tidak mengikuti PJJ ya. Kemudian tidak mengikuti upacara bendera hari besar, misalnya nanti kita 17 Agustus akan upacara. Kalian wajib hadir ya. Nanti ada pelanggarannya itu -5 poinnya. Kemudian tidak melaksanakan piket kelas. Nah, ini diadakan. Terlambat mengikuti pelajaran ya. Tidak melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan sekolah. Misalnya kalian diutus menjadi perwakilan penari untuk mewakili Provinsi DKI Jakarta di Sumbawa. Tuh harus ikut ya. Biasanya dibiayai oleh negara itu, nah kalian tinggal jalan saja. Kemudian membuang sampah. Ya kalian lagi belajar PJJ kelihatan tuh sama guru. Ingus dilap langsung tisunya dilempar, cium gitu kan. Nah itu pelanggaran. Nah. Minusnya 10, nah lumayan tinggi. Nyontek. PJJ emang ketahuan Pak kalau nyontek? Ketahuan. Nah. Ya, nah, ketahuan. Baik itu bentuknya PG maupun bentuknya isai, itu juga bisa kelihatan mana yang nyontek, mana yang tidak. Kenapa? Bisa dimasukkan ke sistem. Ya, kalau jawabannya sama, kan kebetulan sama Pak ya. Tingkat kebetulan ada persentasinya, nah. Tidak 100% kebetulan. Kita lanjut. Berjualan di lingkungan sekolah untuk sementara ini tidak diterapkan dulu. Menggunakan HP laptop pada saat jam pelajaran ini tidak diterapkan dulu. Menggunakan HP gadget tidak diterapkan dulu. Menyalahgunakan surat izin ini tidak diterapkan dulu karena kalian tidak datang di sekolah. Membuat kegaduhan, keonaran seperti kemarin awal pembukaan kita MPLS ini termasuk pelanggaran ya. Di kelas misalnya ngoceh terus ya ketika guru menerangkan, maka ini termasuk kategori pelanggaran. Merusak tanaman hias. Nah, ini tidak diterapkan dulu. Karena kalian tidak mungkin mematahkan bunga yang ada di depan lapangan upacara dari rumah ya. Jauh. Kemudian meninggalkan pelajaran tanpa izin. Kalian minggat cuma ada lemari di belakang HP kamu gitu ya. Ada namanya saja, orangnya tahu kemana. Terus merusak, menghilangkan barang inventaris sekolah, ini tidak diterapkan. Melompat pagar juga tidak diterapkan ini ya. Nah, kalau pagar kalian hati-hati ya. Kemudian pelecehan terhadap lawan jenis, ini kita lihat di chatnya. Ya hati-hati Luna dengan chat. Terekam semua sama kita, disimpan. Ya, maka bicaralah yang baik dan bermanfaat. Ketika tidak bisa bicara yang baik dan bermanfaat, lebih baik diam. Oke, siap. Kita lanjut. Bermain kartu, mungkin ya di rumahnya satu-satu kan? Main kartu sama siapa? Kecuali online ya. Oke, kita lanjut. Mengancam, memeras. Nih, kalau ketahuan ya tetap akan ditegakkan aturannya. Minusnya 50. Jadi kamu cuma cukup 2 kali melakukan ini, maka selesailah di 113. Tanpa menginjak 113 sudah dikeluarkan dari 113 kan seru ya. Belum juga gue duduk di kursi 113 sudah dikeluarin. Ya, hebat itu. Kita lanjut. Melakukan tindakan perundungan, bully ya. Bully itu kan bisa banyak caranya, bisa lewat medsos, bisa lewat macam-macam. Ya. 50, merokok. Dengan gayanya lagi belajar. Ini kan di rumah mau yang ngerokok gini ya. Pelanggaran. Minus 50. Memalsukan tanda tangan pihak lain. 50. Membawa, menyimpan, menyebarkan pornografi melalui media cetak atau elektronik 50 minus. Melawan, menghina, melecehkan guru dan karyawan 50 minus. Mencemarkan nama baik sekolah, misalnya kamu membuat sesuatu di medsos tentang sekolah kita dan negatif, maka minus 50. Nah ini baca sendiri ya. Berciuman.
Emang pernah ada Pak di Pegas kayak begitu? Kan suka pertanyaannya seperti itu. Menjaga jangan sampai ada. Itu nggak boleh, nak. Kalau udah di sekolah kamu nggak berani, nak. Semua ruang, semua koridor selasar kami pasang CCTV. Maka nanti kalau kamu sekolah masuk di Pegas, ketika ganti pakaian mau senam, mau nari, mau olahraga, ganti pakaianlah di ruang ganti. Tidak ganti pakaian di kelas, terutama perempuan. Ya, semuanya akan terekam oleh sistem. Ya, oke, lanjut. Berjudi, nggak boleh. Mencuri. Nah, kalau ini mungkin kalau mencuri punya teman peluangnya kecil ya kalau PJJ. Berkelahi. Nah, apalagi berkelahi mungkin sama ade ya, rebutan HP itu ya. Apalagi rebutan kuota mungkin nih. Jadi berkelahi itu 100 ya, nak. 100 itu langsung dikeluarkan. Menghasut, mengkoordinir perkelahian. Melibatkan diri dalam perkelahian 100 minus. Mengikuti organisasi terlarang. Terlarang ini artinya dilarang oleh negara, nak. Ya, organisasi yang dilarang itu langsung minus 100. Berbuat makar, demo ya di lingkungan sekolah. Kecuali demo masak mungkin ya. Bagi pelajaran PKWU gitu, bikin tempe, bikin burger, ya, bikin apalagi Bu? Tape ya. Puyem kata orang Jerman ya. Bikin puyem. Itu minus 100. Melakukan tindakan asusila di dalam dan di luar sekolah 100. Itu udah kebangetan itu, nak. Ya. Kok sekolah tahu, nah. Dari mana? Dari medsos. Emang nggak bisa diretas medsos kamu? Bisa, nah, kalau di Pegas. Ya, hati-hati bawa HP yang memiliki gambar-gambar tidak baik. Hapus sebelum masuk Pegas. Kami punya alat detek itu. Ya, langsung kami jemput kamu ke kelas. Sini HP-mu, ayo kita buka. Ya, tuh. Oke, maka bawalah yang baik-baik ke Pegas. Kita lanjut. Terbukti telah hamil. Perempuan kan, kasihan banget tuh perempuan. Atau menghamili laki-lakinya juga. 100. Langsung KUA, udah sanalah bina rumah tangga yang baik ya. Lupakan sekolah. Oke. Membawa menggunakan senjata tajam atau senjata api, ini jelas ya dasar hukumnya, pelanggaran. Melakukan tindakan kriminal berat yang berurusan dengan hukum, dengan bapak-bapak polisi, ya. 100. Membawa, menggunakan, memperjualbelikan, mengedarkan minuman keras, ya. Membawa, menggunakan, memperjualbelikan, mengedarkan narkoba, zat adiktif, dan obat terlarang, itu 100. Ya, tuh. Nah, itu negatif banget tadi ya, Bapak ngomong negatif banget. Nah, sekarang ada hal positif, nak, yang bisa kamu peroleh. Kalau kamu menjadi juara, bahkan hal kecil ada nggak? Kamu sholat ke masjid yang muslim nih, ada jam tangan tergeletak, kamu ambil, kamu laporkan, kamu catat, itu nama perbuatan baik, positif. Dapat poin positif. Atau kamu sedang jalan di koridor, ada arah ke kantin, ada uang tergeletak, kamu laporkan. Itu adalah perbuatan positif. Jadi berimbang, tadi Bapak bahas negatif. Apa aja sih Pak yang positif? Membawa nama baik dan berprestasi tingkat Kodia, juara 1, 2, 3, plus 5, 10, 15. Ya. Gunanya apa ini Pak? Kalau kalian punya poin negatif, bisa berkurang dengan poin positif. Misalnya, ketika di razia, kamu tasmu ada rokok. Minus 50 kan? Padahal itu rokok kakak saya, itu kan tas kakak saya pinjam buat sekolah. Sekolah nggak mau tahu, tas kamu ada rokok. Ya, karena kita kan nggak mungkin nanya rokok kan? Rokok kau punya siapa? Kan nggak mungkin. Yang jelas kau bawa tas, di tasnya ada korek, ada rokok, udah 50.
Padahal kamu anak baik, anak ini rajin, bikin prestasi positif. Sehingga minusmu bisa habis. Nama baik tingkat provinsi, juara 1, 2, 3, 30, 25, 20. Ya. Kemudian tingkat nasional, 50, 45, 40. Positif. Internasional, emang ada Pak, internasional Pegas berjejer, nah juara internasional di 113. Alhamdulillah. Ya, silakan kalian menjadi penerus-penerus mereka. Baik itu di bidang olahraga, di bidang seni, ya, dan di bidang-bidang lainnya. 113 alhamdulillah, ya, sudah dikenal dunia untuk beberapa bidang kejuaraan. Terutama bela diri, ya, kita cukup bagus. Kita lanjut. Yang tadi Bapak katakan. Poin karakter ya. Mengembalikan barang yang bukan miliknya plus 10. Nah. Mengakui kesalahan. Misalnya kamu melakukan pelanggaran. Jujur. Plus 10. Nah. Melaporkan ke pihak sekolah apabila melihat mengetahui ada peserta didik yang melanggar tata tertib. Plus 10. Misalnya, kamu lihat orang bawa rokok. Kamu sampaikan ke sekolah. Ya, gitu. Menduduki jabatan dalam organisasi di sekolah juga dapat positif. Ketua OSIS, ketua MPK 25 positif. BPH OSIS 8 orang dan plus ketua Eskul sebanyak 21 orang dapat poin 20. Ya, nah, maka silakan kalian berlomba-lomba menjadi pengurus OSIS, menjadi pengurus Eskul ya, aktif di sekolah. Insya Allah rekrutmen untuk pengurus OSIS akan segera dimulai setelah MPLS ini selesai. Sedangkan untuk pengurus eskul, untuk pemilihan eskul akan menunggu sampai kita belajar di sekolah. Kemudian menjadi ketua panitia, misalnya ketua Natal, ketua Maulid, ya, ketua 17 Agustus dan sebagainya, mendapat nilai plus 15. Ya, pokoknya aktivitas positif mendapatkan penghargaan di 113. Langkah-langkahnya seperti apa? Terutama yang minus ya, Nak ya. Peserta didik yang memiliki poin 5 sampai 25 mendapat peringatan dari wali kelas. Ditegur, Nak, poinmu sudah 20 loh. Nambah 1 lagi, wali kelasmu akan dipanggil, orang tuamu akan dipanggil gitu loh. Diingatkan. Khusus untuk terlambat, 3 kali terlambat dan 3 kali alfa orang tua dipanggil. Jadi tidak nunggu 20. Ya, untuk terlambat dan alfa. Selanjutnya, peserta didik yang memiliki poin 25, maka orang tua dipanggil. Membuat perjanjian tahap pertama diketahui wali kelas. Jadi wali kelas dulu nih yang manggil ya. Terus, peserta didik yang memiliki poin 50, orang tua dipanggil lagi, Nak. Rajin ya, panggil lagi. Perjanjian kedua, dengan wali kelas dan wakil kesiswaan. Mulai diskor nih, 2-3 hari, diskor. Ya. Pak, kalau lagi PJJ diskornya gimana? Dikeluarkan dari grup belajar. Silakan di rumah, tapi Anda dikeluarkan dari grup belajar, kalian nanti harus meminta tugas ke semua guru yang akan mengajar di hari-hari tersebut. Ya. 4. Peserta didik yang memiliki poin 75, nah ini udah mulai kuning nih. Maka orang tua dipanggil, buat perjanjian di atas materai 6.000, diketahui wali kelas, kesiswaan, dan kepala sekolah. Sudah lampu kuning nih, Nak. Sebentar lagi ngedip merah, selesai. Itu 75 ya. Peserta didik yang memiliki poin 100, orang tua dipanggil, kepala sekolah langsung. Peserta didik tersebut dapat dikeluarkan dari sekolah. Ya. Keterangan, jumlah poin negatif akan berkurang jika yang bersangkutan melakukan poin positif.
tadi sudah Bapak jelaskan ya. Oke. Itu melakukan pelanggaran berat, poin 100, orang tua langsung dipanggil, jadi poinnya langsung 100 ya. Misalnya mencuri. Ya. Panggil kepala sekolah. Saredik tersebut dapat dikeluarkan dari sekolah. Jumlah poin ini akan diakumulasi setiap tahun. Nah, jadi ketika kamu kelas 10, poinnya sudah 30, naik ke kelas 11, poinnya 0 lagi. Ya. Jadi kalau kamu naik kelas itu diampuni. Artinya ya, sudah dianggap kamu nih bersih, baik. Jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya, itu. Jadi kalau terus dia akumulasi setiap tahun kan, dulu minusnya di kelas 10 sekian loh. Dibawa ke kelas 11, itu namanya pendendam. Ya, nggak boleh orang tua dendam sama anaknya. Jadi kita maafkan dalam setahun. Bersih dosamu nak. Gitu. Yuk kita mulai lagi di kelas 11. Mudah-mudahan tetap bersih. Kalau kok kotorin lagi sedikit mungkin, ya namanya anak-anak ya kan. Gitu loh. Pecah ban lah atau apalah gitu ya. Tidak sekolah. Maka dimaafkan lagi kalau naik kelas ke kelas 12. Ya. Tuh. Itulah nak tentang poin tata tertib. Jika ada hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini, akan disesuaikan dengan pihak orang tua dan sekolah secara musyawarah. Misalnya ada pelanggaran yang tidak ada bunyi di sini gitu loh. Ya, tidak tercantum di sini, maka akan dibahas kemudian. Tuh, selama PJJ tadi secara umum sudah terangkum ya di sana. Pesan Bapak itu tadi, silakan ikuti belajar ini dan anggap belajar ini sebagai ibadah ya. Maka beban kalian akan sangat berkurang. Jangan sampai dianggap belajar ini merupakan sebuah kewajiban. Berat nak kalau ini sebuah kewajiban. Kalau mungkin aku nggak sebagai ibadah, sebagai rekreasi aja, menyenangkan kan? Belajar matematik yuk, senang gitu. Riang, senang. Nah, iya matematik kan ngurusin dari 0 sampai 9. Nggak susah. Anggap mudah. Ya. Belajar sejarah. Oh iya, dari Sabang sampai Merauke. Ada lagunya. Ya. Itu. Ya. Jadi selamat, semangat. Ada apa-apa segera komunikasikan ke wali kelas. Segera komunikasikan ke kami di sekolah. Itu kenapa anak jempolnya diangkat dua-duanya? Pegel ya? Mau senam dulu? Oke, kita bisa senam dulu ya. Senam jari aja gini ya. Senam jari gitu ya. Gitu. Belum ngantuk, nggak boleh ngantuk jam segini. Anak bangsa yang punya cita-cita tinggi tidak boleh ngantuk di pagi hari. Ya, lawan itu nak. Singkirkan jauh-jauh. Ya, ayo semangat maju bersama kita. Sukses bersama. Nah, ya, ada tuh diremas-remas tangannya. Oke, siap, bagus. Ya, ditepuk-tepuk, bagus. Ya, tarik napas yang panjang. Buang pelan-pelan. Oke, rileks ya. Nah, kalau kamu di sekolah di sini kita udah ada senam ya, Pak. Nah, sama Bapak. Ya, ini karena di rumah ya dengan caranya masing-masing lah. Ya, mungkin ada minuman, ada cemilan di samping kalian ya, itu urusan kalian lah. Bapak nggak bisa ngirim ini, jauh soalnya. Ya, oke. Cukup mungkin ya, ada tanya jawab nggak? Ada waktu, boleh? Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, sebentar. Sistemnya di setting dulu. Nah, sebutkan nama dan kelas ya. Nggak perlu asal sekolah. Oh ya, angkat tangan ya. Oh, bagi yang mau nanya, resen di fasilitasnya ada di kalian ya. Silakan. Tuh ada? Oke, silakan. Bentar ya. Ya. Oke, kita mulai.
Yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Yang mau bertanya apa dihidupkan ya. Yang lain tetap gitu biar tidak rame. Yang bertanya aja. Oh, dari Dekano nih. Pak, nanti bisa milih 2 ekskul atau tidak. Nah, begini untuk ekskulnya ya. Untuk ekskul ada 2 ekskul. Ada ekskul wajib, ada ekskul pilihan. Ekskul wajib kita sesuai dengan ketetapan Menteri Pendidikan, Pramuka. Kalian akan ikuti, kemarin sudah dijelaskan sama Pak Fajri ya, setiap hari Rabu ada kegiatan Pramuka wajib. Nanti berselang-seling. Misalnya Rabu ini kelas 11, Rabu berikutnya kelas 12, Rabu berikutnya baru kelas 10, terus berputar. Itu wajib. Nah, sedangkan ekskul pilihan seperti kalian misalnya ada taekwondo, ada pencaksilat, ada karate, ada futsal, ada basket dan yang lain-lainnya, kalian hanya boleh memilih 1 ekskul. Ya, 1 ekskul pilihan. Kecuali boleh rangkap hanya dengan ekskul keagamaan. Misal, ambil tari saman, ekskulnya pilihan. Kalian aktif di Rohis, boleh. Tapi nilai hanya keluar saman aja. Jadi di Rohis itu aktivitas, ya, enggak apa-apa. Selama tidak berbenturan, ya. Tapi pilihannya 1 itu Devano ya. Kemudian dari Muhammad Fadilah Akbar. Ini tidak ada kelas ya. Assalamualaikum Pak, masuk sekolah kapan? Kemarin udah mulai ya. Kemarin kita sudah mulai masuk, cuma di rumah. Nah, kapan ke kelasnya? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita bersama. Nah, kita berdoa, kata Bapak tadi, mudah-mudahan pandemi ini segera hilang. Ya, kita bisa kumpul bareng di sini. Kita berdoa aja. Jangan sampai kamu 3 tahun begini ya. Waduh, Bapak nggak kenal mukamu, tai lalatnya di mana ini ya. Gitu loh. Oke ya. Terima kasih Muhammad. Selanjutnya dari Anggi Agustin, 10 MIPA 4. Pak, boleh pakai span yang longgar gitu nggak? Untuk seragam ya? Baca tatibnya, nak. Iya, span itu rok ya. Rok sepan. Nah, biasanya kalau sepan mah ketat ya. Pokoknya aturannya dibaca dah ya. Waduh, ini loncat jadi banyak nih. Sebentar. Tadi sama Agustin ya? Mana Agustin ya? Waduh, ini tadi saya sampai mana? Agustin tuh, udah, oke. Ini ada teman teknisi yang bantu ya, Naya. Salsabila nih. Salsabila Rizky. Ya, saya Salsabila mau nanya, boleh. Untuk sepatu boleh pakai sepatu cat atau hanya boleh pakai sepatu warrior? Warrior itu merek, nah boleh pakai merek. Jadi sepatu yang penting hitam. Oh, sepatu cat. Nggak boleh. Cat itu kan kayak peplek itu ya. Sepatu olahraga yang penting hitam, bawahnya putih dikit ya nggak apa-apa. Nah, pakai yang ada. Warrior itu salah satu merek. Nah, boleh. Tapi Bapak nggak boleh nyebut merek kan nanti sponsor dibilangnya. Ya, oke. Oke, lanjut. Itu sepatu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oh, Depanos. Oke, siap. Depano yang ganteng. Nah, Salsabila respon ya. Oke, terus Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh bawa motor tidak? Mau kemana kamu? Pasar, jemput orang tua ke rumah sakit? Boleh. Ke sekolah? Tidak boleh. Ya, masuk sekolah nanti kalau masuk ya. Sampai saat ini ada surat edaran dari dinas, tidak boleh bawa kendaraan bermotor ke
sekolah. Kemudian dari M. Raya. Pak, pas pelajaran jarak jauh ada eskul enggak? Tadi udah, baru bangun nih. Selama PJJ, eskul belum dibuka, nak. Baru eskul wajib aja, itu pun PJJ bentuknya. Terus, kendaraan apa saja, Pak, yang boleh dibawa ke sekolah? Sepeda. Boleh? Ya, bawa sepeda, mobil, motor nggak boleh. Sepeda boleh. Boleh. Kami fasilitasi parkir sepeda muat 1.000, nak. Di kebon kita, taman belajar tuh. Pegas luas ke belakang, nak. Nanti kalau musim jambu kalian bisa bawa sambal. Itu kakak-kakak kamu dulu suka begitu. Cuma karena sekarang ada pandemi ya, itu jambu pada rontok itu, nak. Ada yang metik, sayang banget. Lanjut. Permisi, Pak. Boleh bawa parfum nggak? Terima kasih. Waduh. Parfum mah boleh, nah. Yang penting yang wajar-wajar aja ya. Jangan sampai satu kotak kecantikan ditenteng. Ya untuk mewangi tubuh supaya ini silakan. Ya habis olahraga kamu pakai itu kan boleh. Nah silakan. Bedak misalnya untuk tubuh gini. Yang penting wajar-wajar saja lah. Ya boleh. Tapi jangan jualan. Pak saya hakam kelas 10 bahasa. Oh ya pinter ngomong nih pasti ya bahasa ya. Saya mau tanya, kalau poin kita 100, terus kita dapat poin plus, nambah apa? Nambah apa enggak, Pak? Waduh, pertanyaannya bingung nih. Dapat poin 100 plus, nambah apa enggak, Pak? Tolong deh pertanyaan diperbaiki. Assalamualaikum, Pak. Saya Sidgi. Kalau pakai sepatu aja, ya jangan pakai pakaian. Masa ke sekolah pakai sepatu? Ya rapi, nak. Aduh, pertanyaannya nih. Oke. Pak, kompres boleh, boleh. Warnanya hitam. Bawahnya kan kompres putih tuh. Ya enggak apa-apa, itu kan alasnya, nak. Pak, kita PJJ-nya menggunakan Zoom atau ada aplikasi lain. Nah, kalau PJJ, nanti nunggu apa kata gurunya. Misalnya, bisa aja nggak Zoom terus, nah nggak. Ini terus kan kuotanya kamu berapa nanti. Kasihanlah teman-temanmu yang kuotanya terbatas. Mungkin dalam sebulan guru itu 1 kali Zoom. Sisanya ya by WA. Untuk mengirim tugas, mungkin pakai email ya. Nanti ikuti dari Bapak Guru mulai besok kamu kan udah ketemu wali kelas ya. Yang cantik dan ganteng. Mungkin tadi Bu Juwaria sudah menyampaikan. Oh sore ini kamu sudah dibagi ya. Tapi ketemunya besok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak saya mau tanya, Pak kalau mau pindah peminatan harus kemana? Ke Bapak. Nanti ada pengumumannya, nak. Nanti ada pengumuman biasanya sekitar September. Bagi yang mau alih peminatan ya nanti. Boleh. Nanti Bapak yang data. Bawa HP boleh nggak, Pak? Boleh. Tidak boleh. Sekolah tidak menyuruh tapi tidak melarang. Jadi kalau nanti bawa HP hilang, itu bukan tanggung jawab kami sekolah. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya Arbian, kelas 10 IPS. Untuk sholat Jumat di masjid sekolah, apa sebelum sholat Jumat udah pulang? Nah, ini karena dengan normal baru, kita tidak tahu, nah. Kalau kemarin-kemarin, masjid kita itu muat untuk sekitar 1.000, nah. 1.000 jamaah. Ya, namun kita nggak tahu setelah normal baru itu nanti kalau kita masuk, apa kita pulang sebelum sholat Jumat atau sholat Jumat di sekolah, nunggu kebijakan aja, nah ya, sabar. Kemudian mau tanya di mana ya? Nggak tahu saya. Ini dari Bilkis nih. Mau tanya Pak? Ya silakan. Mohon maaf Pak, mau tanya lagi Pak. Kalau mau daftar jadi OSIS kapan ya? Nanti besok kakakmu akan menjelaskan. Ya, besok kakak-kakakmu OSIS akan menjelaskan bagaimana untuk rekrutmen pengurus OSIS. Oke? Pak,
apa boleh, maaf nih nah namanya tuh nggak disebut-sebut banyak ya, Pira nih. Pak, apa boleh membawa HP di sekolah? Tadi udah dijawab. Sonya. Nama saya Sonya, ya saya udah baca. Dari kelas 10 IPS 1 saya mau nanya tentang buku pelajaran, kapan dibagikan? Nunggu pengumuman ya, Nak ya. Ini lagi baru dipulangin sama kakak-kakaknya. Nah, Leonardo nih. Pak, kelas 10-nya mulai belajar aktifnya apa? Kamis. Kita langsung belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kalau udah punya SIM, boleh bawa motor? Enggak, Pak. Ya silakan dibawa ke pasar, kemana ya. Cuma kalau ke sekolah belum boleh kan? Oke. Makasih Pak, sama-sama. Pak, bawa rantang boleh nggak? Boleh. Apalagi 2 ya. 1 ke ruang Bapak. Canda, Nak. Oh, nggak apa-apa. Ya, aduh ada rantang masih ya. Makasih, saya teringat ke tahun 60-an nih rantang. Pak, kalau misalnya dapat poin plus 5, terus kan jadi poinnya 100 plus 5. Jadinya 105. Oke. Terus kalau min 100 kan harusnya dikeluarin. Tapi ini sisa 5. Jadinya kalau gitu dikeluarin atau enggak, Pak? Nah, untuk mengeluarkan anak itu tidak semudah itu, Nak. Misalnya kamu poin 100, mudah-mudahan enggak ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan enggak. Kami, Dewan Guru, itu sidang, Nak, tentang kamu. Nanti itu biasanya terbelah jadi 2, Nak. Ada guru yang mendukung. Udah kita bina, titik. Ada yang berikutnya, udah kita bina sakan. Kan gitu. Namanya kepala orang kan beda-beda. Nah, disitulah kita bermusyawarah, mencari yang terbaik untuk anak itu. Karena tujuan kita mengeluarkan anak itu bukan untuk mematikan masa depan anak itu, Nak. Tapi tujuan kita mengeluarkan anak itu adalah membina bagaimana anak itu menyadarkan dirinya bahwa itu salah. Dan dia ada itikat untuk memperbaikinya sehingga masa depannya lebih baik. Itu Nak ya. Jadi mengeluarkan itu bukan asal, udah keluar loh. Emang kucing ya? Enggak. Kita penuh dengan pertimbangan sehingga diharapkan anak itu akan menjadi lebih baik. Lanjut. Assalamualaikum. Nih dari Febriansah. Waalaikumsalam. Pak, selama PJJ pembeli lewat Zoom atau tidak? Tadi sudah. Selama apakah akan dikasih buku? Ya, nanti dibagikan. Pak, saya mau nanya, setiap sekolah boleh memakai peci enggak? Boleh, silakan di rumah pakai pecimu ya. Hitam, putih, kuning, coklat yang kamu punya dah. Boleh, apalagi mau ibadah sholat ya. Nah, itu alangkah baiknya. Pak, saya Reja 10 IPS ya, Ja, ada apa? Mau nanya, kalau ke sekolah, kita boleh bawa HP? Waduh, tadi sudah dijawab. Assalamualaikum Pak, saya Indra Darmawan, dari kelas 10 IPS. Saya mau tanya, Pak, kalau eskul basket, setiap hari apa aja, Pak? Masih lama, Nak. Ya, ntar harinya ditentukan, biasanya kita rapat pelatih, rapat pembina, bagi hari, karena lapangnya kan rebutan. Ada basket, ada paskiber, ada taekwondo, ada pencaksilat, itu satu lapang. Ya, itu lapang. Ya, selama. Udah habis? Alhamdulillah. Itu Nah ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, silakan di-share ke nomor Bapak ya. Bapak jawablah kalau sempat, insya Allah. Ya, kalau ini kan waktunya terbatas. Terima kasih, selamat belajar, sukses semua Nah ya. Ini anak-anak Bapak yang gagah-gagah, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, masa depan bangsa ya. Belajar, yang semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih kepada Pak Ating atas penjelasannya tentang tata tertib sekolah. Ya, saya cukup senang karena saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan ternyata para peserta MPLS ini cukup semangat ya, berarti menyimak ya, sambil walaupun ngantuk-ngantuk, tapi menyimak apa yang dijelaskan oleh Pak Ating. Sehingga muncullah berbagai macam pertanyaan, ya walaupun ada yang masih ngulang pertanyaan yang sudah ditanyakan temannya, tapi
tapi ditanyakan lagi, nggak apa-apa. Itu namanya kalian cukup kritis ya sebagai generasi selanjutnya di SMA Negeri 113 Jakarta. Selanjutnya adalah acara motivasi ya, yang akan diisi oleh Kak Didit Widianmoko. Kenapa saya sebut Kak Didit? Ya, Kak Didit ini adalah alumni SMA Negeri 113 Jakarta, ya, yang sudah sukses. Beliau tidak hanya sebagai motivator, tetapi beliau juga adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Ya, jadi saya harapkan juga Anda bisa meniru, mencontoh ya kesuksesan dari Kak Didit, ya. Dan dia juga pernah menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 113 Jakarta.